Battle Through the Heavens, Chapter 1580. Bab 1580, Melahap. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya menoleh. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Sennong ini. Itu Hun Sa, salah satu dari 4 santo iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Pak Tua Sennong cukup akrab dengan orang-orang dari klan Hun ini. Oleh karena itu, ekspresinya berubah sedikit setelah melihat aura jahat yang mengerikan. Dia mendesah pelan, klan Hun ini benar-benar telah mengirim semua ahlinya untuk menghancurkan klan Yao. Tanpa diduga, benar-benar ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh Nihilitisir. Sosok di kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia menatap kelompok Xiaoyan dan memfokuskan matanya ke Xiaoyan. Mulutnya tanpa sadar terbelah menjadi senyuman. Gigi putih tebal itu mengandung aura jahat yang kuat yang membuat mereka tampak seperti binatang buas. Kamu adalah Xiaoyan, kan? Saya telah mendengar bahwa orang tua Hun Yan telah menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hunku telah membunuh klan Xiao dengan tegas. Jika tidak, dunia ini saat ini akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Petik 2. Mata Xiaoyan menatap tajam ke sosok manusia berpakaian hitam ini. Meskipun yang terakhir memiliki senyum tebal di wajahnya, sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat yang acuh tak acuh. Jelas, orang ini bukanlah orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan? Yao Lao bertanya dengan suara lembut. Tidak disangka mereka bertemu serigala setelah melarikan diri dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada yang hadir yang cocok untuk orang ini jika mereka bertarung. Teratai api 8 warna Xiaoyan mungkin menakutkan tapi tidak bisa digunakan terus-menerus. Selain itu, dari situasi ketika dia menggunakannya sebelumnya, bahkan teratai api 8 warna akan kesulitan membunuh seorang ahli tingkat ini. Jika dia berhasil melarikan diri, kelompok mereka benar-benar akan kesulitan melawannya. Guru, kamu harus pergi dulu. Aku akan memblokirnya sebentar. Xiaoyan menghela napas perlahan dan berkata. Apa? Ekspresi Yao Lao langsung berubah. Bagaimana bisa Xiaoyan sendiri yang cocok untuk orang ini? Tenang, saya punya rencana sendiri. Kalian semua harus cepat pergi. Setelah itu, sembunyikan aura Anda. Aku akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya beberapa saat. Xiaoyan dengan lembut berkata. Dia segera mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Ada pil obat seukuran mata naga mengambang di dalamnya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil misterius tingkat 9. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu. Namun, matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Energi dari pil misterius tingkat 9 sangat menakutkan. Diperlukan banyak pil obat pembantu untuk membantu penyempurnaan setelah seseorang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Selain itu, dia pasti harus bertarung dengan Hun Sa setelah menelan pil. Ini berarti dia tidak akan memiliki perhatian untuk memperbaiki kekuatan obat. Dalam hal ini, itu mungkin menyebabkan tubuhnya mengalami kerusakan yang relatif parah. Meskipun dia khawatir di dalam hatinya, Yao Lao juga memahami situasi saat ini. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika melarikan diri. Jika mereka tetap di belakang, bagaimanapun, itu tidak hanya akan mengganggu Xiaoyan tetapi mereka mungkin benar-benar disingkirkan oleh orang ini. Kamu harus hati-hati. Hancurkan giok ini jika Anda berhasil melarikan diri. Saya akan bisa merasakannya. Yao Lao akhirnya menancapkan sepotong batu giok ke dalam hati Xiaoyan sementara hatinya berjuang sejenak. Setelah itu, dia menjerit pelan dan memimpin untuk bergegas maju. Pak Tua Sennong di belakang ragu-ragu sejenak sebelum meraih pemuda dari klan Yao dan dengan cepat mengikuti. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hun Sa mengerutkan kening setelah melihat bahwa Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Pedang hantu yang dibentuk oleh darah di tangannya diayunkan ke bawah. Pedang darah besar 10.000 kaki bersinar menembus langit dan dengan tajam menusuk ke arah kelompok Yao Lao. Dentang!
Cahaya pedang itu terbang lewat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat itu masih ribuan kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan paksa menerima pancaran pedang tajam itu. Bang! Meskipun mereka telah menerima cahaya pedang, kekuatan menakutkan itu secara langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh. Batu besar berguling dan suara gemuruh yang keras muncul. Kecepatan kelompok Yao Lao sekali lagi melonjak setelah serangan Hunsa di blok. Dalam beberapa kilatan, mereka bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang yang tidak berguna, tidak apa-apa mereka melarikan diri. Hanya menangkapmu sudah cukup. Alis Hunsa terangkat setelah dia melihat kelompok Yao Lao berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti di pil misterius tingkat 9 di tangan Xiaoyan. Sebuah serakah muncul di mata itu. Xiaoyan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Apa yang kamu katakan? Jika tidak, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Petik 2. Xiaoyan hanya tersenyum dingin di hadapan kata-kata Hunsa. Dia meremas tangannya dan botol giok itu pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi seberkas cahaya. Sebelum bisa melarikan diri, bagaimanapun, Xiaoyan menangkapnya dengan refleks yang bagus dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil obat memasuki tubuhnya, pakaian di atas tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang padat muncul di atas kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya, energi itu benar-benar diaglomerasi menjadi baju besi di atas tubuh Xiaoyan. Sungguh energi yang kuat. Di bawah energi yang besar dan kuat, tubuh Xiaoyan mulai bergetar terus-menerus. Bagian dalam tubuhnya terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Itu benar-benar berantakan. Erosi liar menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Di bawah kekerasan yang tidak terkendali dari energi ini, bahkan jiwa negara surgawi Xiaoyan yang sempurna telah direndahkan. Mengaum. Energi tak berujung berlari melalui bagian dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu berubah menjadi suara gemuruh yang menggema di seluruh area. Pegunungan di sekitarnya sekali lagi runtuh karena raungan yang marah. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Menarik, menelan pil misterius tingkat 9 membutuhkan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Petik 2. Hunsa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang meletus dari dalam tubuh Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin, aku telah memberimu jalan untuk diambil tapi kamu menolak. Jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Hunsa tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera muncul di depan Xiaoyan. Pisau besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara swoosh saat merobek udara dan menebas leher Xiaoyan adalah kecepatan yang sangat mengejutkan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan energi yang kuat diaglomerasi menjadi penguasa besar yang berat. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan langsung bentrok dengan Hunsa. Dentang. Angin yang sangat tajam menyebar saat bilah dan penggaris bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Itu runtuh dengan keras sementara seluruh pegunungan bergetar. Sosok Xiaoyan langsung dipaksa mundur ribuan kaki. Rasa manis naik di tenggorokannya. Namun, kedua matanya sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi, sangat membebaskannya dari perasaan akan meledak di dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak takut pada Hunsa karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk tampil di depan Hunsa. Penguasa berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun. Itu secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk meretas ke bawah dengan keras berkali-kali. Energi yang sangat besar dan kuat pada dasarnya diaglomerasi menjadi penguasa besar yang bersinar 10.000 kaki. Gunung-gunung itu terbelah kemanapun dia melewatinya. Dentang. Ekspresi Hunsa sedikit jelek saat dia menghadapi Xiaoyan, yang dokinya meledak dengan keras setelah menelan pil misterius tingkat 9.
Bilah darah di tangannya menari, membentuk banyak bayangan dan menerima gunung berat itu seperti serangan penguasa. Namun, tubuhnya akan turun ribuan kaki setiap kali penguasa yang berat itu jatuh. Ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Tak disangka Xiao Yan benar-benar begitu hidup bahkan setelah mengalami pertempuran besar di alam Yao. Saya hanya akan melihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Pil misterius tingkat 9 mungkin kuat tetapi Anda tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi tersebut akan benar-benar merusak tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan melihat bagaimana Anda akan terus berjuang. Petik 2. Meskipun Hunsa telah dirugikan oleh serangan Xiao Yan yang tampaknya gila, Hunsa sangat tenang. Dia mengeluarkan tawa dingin sambil memasang pertahanan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Kegembiraan di matanya semakin kuat saat penguasa berat di tangannya jatuh dengan gaya gila. Serangannya menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Senong telah hancur berantakan total saat ini. Dentang! Gunung lain seperti serangan kuat jatuh dan lengan Hunsa menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh ke belakang sejauh 10.000 kaki. Banyak gunung hancur menjadi debu di sepanjang jalan. Ekspresinya juga menjadi lebih segar. Haha, menyenangkan sekali. Ayo bertarung lagi di lain hari? Petik 2. Kegembiraan Maf di mata Xiao Yan tiba-tiba menghilang saat dia mengirim Hunsa terbang dengan serangan penguasa. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia segera berbalik dan terbang ke arah lain. Di arah itu sosok hitam menangkap Yao Tian dan Yao Ling saat terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Utara, yang diperintahkan Xiao Yan untuk diam-diam membawa keduanya pergi sementara Xiao Yan menahan Hunsa kembali. Bang! Hunsa menginjakkan kakinya ke atas gunung. Segera, itu tertutup retakan. Akhirnya, gunung itu hancur lebur dan tubuhnya menjadi stabil. Wajahnya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan lari ke kejauhan. Sebuah raungan rendah meletus, Xiao Yan, kemanapun kau pergi, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengekstrak jiwamu. Hunsa bergerak saat kata-kata keji itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya berdarah saat dia bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya, dia jelas tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri. Bab 1581, Kabur. Guntur yang dalam seperti suara tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang menyebabkan seseorang tertegun melintas di langit. Dalam sekejap, itu muncul di Cakrawala. Ledakan gemuruh menyebabkan banyak ahli di sepanjang jalan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Segera setelah cahaya terang melintas di langit, aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dari belakang. Cahaya hitam terbang lewat. Aura jahat yang mengerikan menyebabkan banyak ahli menjadi ketakutan. Bahkan beberapa sekte tidak berani memperhatikannya. Hanya lambaian tangan acak oleh ahli semacam itu kemungkinan akan melenyapkan seluruh golongan. Pengejaran yang dilakukan oleh ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang melintas di langit. Sosok di dalam berhenti sejenak dan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuh dari belakang. Sosok itu tentu saja Xiao Yan yang melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hunsa. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alam Gu. Orang itu sedang mengejar. Ido Tian, yang berada di tangan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan tinggi mereka dan berteriak keras. Xiao Yan mengangguk sedikit dan mengerutkan kening. Energi dari pil misterius tingkat 9 hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Saat ini, bagian dalam tubuhnya telah dirusak oleh energi liar dan kekerasan hingga sangat menyedihkan. Meskipun Little Yi sudah melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, itu masih sedikit tidak signifikan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak dari energi. Meskipun demikian, ini jelas bukan solusi jangka panjang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Hunsa jika energi dari pil misterius tingkat 9 melukai tubuhnya? Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuh saya cukup buruk. Jika aku takut Hunsa akan segera menyusul jika aku membawa kalian berdua bersamaku.
Salah satu dari Anda harus dapat mempertahankan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Target orang itu adalah aku. Sepertinya dia tidak akan mengejarmu. Xiao Yan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dengan dukungan energi dari pil misterius tingkat 9, kecepatannya akan lebih lambat dari Hunsa jika dia membawa 2 orang bersamanya. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir pada saat yang sama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka sadar bahwa paling berbahaya mengikuti di samping Xiao Yan. Namun, mereka ingin menyerahkan posisi teraman kepada pihak lain. Pemandangan yang sangat menyentuh. Namun, tidak ada waktu untuk berdebat sekarang. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Yao Tian dan Yao Ling tercengang mendengar ini. Yang terakhir segera melemparkan telapak tangan ke dada Yao Tian. Kekuatan lembut mendorong yang terakhir menjauh dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Yao Tian terbang di langit. Sebuah suara dikirimkan ke telinga yang terakhir, cepat dan pergi. Yao Tian memantapkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat dia melihat duo Xiao Yan yang terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Kamu benar-benar menentukan. Xiao Yan memeluk pinggang lembut Aisoling. Api merah muda melilit mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Xiao Yan. Embun beku di wajahnya juga sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat wajah di sampingnya. Ini adalah wajah yang jauh dari tampang tampan kakaknya Aisotian. Namun, itu menyebabkan matanya berkedip. Mengingat sifatnya yang dingin dan angkuh, dia jarang merasakan kekaguman pada lawan jenis selama tahun-tahun ini. Orang ini adalah satu-satunya pengecualian. Waktu kontak kedua belah pihak cukup singkat. Xiao Yan serius dan santai saat dia. Kecantikan mencintai pahlawan. Terlepas dari seberapa dingin kecantikannya, tidak mungkin baginya untuk menjadi pengecualian dari aturan ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk diganggu dengan pikiran keindahan dalam pelukannya. Pada saat ini, sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan dan memurnikan energi besar dan kuat yang terkendali di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia harus menjaga kecepatannya. Berbagai hal ini menjadi ujian yang cukup berat baginya. Pisahkan ya. Dari jauh di belakang Xiao Yan, Hunsa, yang memiliki ekspresi muram, dengan cepat menyapu matanya ke punggung Xiao Yan dan Yao Tian. Akhirnya, dia mendengus dingin dan terus mengejar Xiao Yan. Anggota klan Yao yang melarikan diri ini, sama sekali tidak berguna bagi mereka. Namun, berbeda dengan Xiao Yan, yang terakhir memiliki Tu Si Ancient God Jade di tangannya. Ini adalah sesuatu yang harus diperoleh klan Hun. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Satu pihak melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah melintasi setengah dari Central Plains. Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli di sepanjang jalan, tidak ada yang berani campur tangan di hadapan aura mengejutkan Hunsa. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua belah pihak terbang di langit. Mengikuti arus waktu, kondisi Xiao Yan jelas menjadi semakin buruk. Kristal seperti energi yang tampaknya tak berujung berkumpul di dalam meridian tubuhnya. Itu dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Little Yi melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, akan ada sejumlah kristal energi yang terus-menerus muncul. Kristal energi perlahan membengkak dan rasa sakit yang samar dirasakan di meridian Xiao Yan yang luar biasa keras. Energi dari pil misterius tingkat 9 sebenarnya menakutkan ini. Tuan Xiao Yan. Yao Ling melihat ekspresi sedih Xiao Yan. Meskipun kekuatan Douki-nya tidak terlalu kuat, kekuatan spiritualnya cukup kuat. Oleh karena itu, dia juga merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah habis karena terus melemah. Jika ada yang tidak beres nanti, aku akan mengirimmu pergi. Xiao Yan dengan kuat menguatkan perhatiannya. Saat ini, tubuhnya tidak hanya dipenuhi dengan luka luar tetapi bagian dalam tubuhnya juga benar-benar berantakan. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Yao Ling dengan lembut menggigit bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangan putih saljunya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, konstitusi saya sedikit unik.
Oleh karena itu, darah saya memiliki efek kekuatan spiritual yang bergizi. Tuan Xiaoyan, petik 2. Xiaoyan segera terkejut saat mendengar ini. Matanya menatap ke arah wajah Yao Ling yang indah dan menarik. Yang terakhir menatapnya dengan serius. Penampilan itu tidak terlihat seperti dia berbohong. Sebenarnya ada konstitusi yang aneh, tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kekuatan spiritual di negara bagian. Mungkin karena konstitusi ini, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat dia menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menembus pembuluh darah. Sejumlah besar darah merah cerah tersedot ke dalam mulut Xiaoyan. Xiaoyan bergidik keras setelah darah yang berisi sedikit rasa manis yang tidak biasa masuk ke mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius segera setelah memasuki mulutnya. Itu menyebar dengan cepat dan melonjak ke tengah alisnya. Kekuatan spiritual awalnya habis sebenarnya dibungkus oleh cahaya darah samar. Perasaan yang lebih penuh dari saat dia berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Darah yang misterius. Kemerahan tipis dengan cepat naik di wajah Xiaoyan. Kedua matanya cerah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Kekuatan spiritualku mungkin meningkat lebih jauh jika aku mengeringkan darahnya. Sebuah pikiran dari sumber yang tidak diketahui melintas di hati Xiaoyan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiaoyan di saat berikutnya. Dia memandang Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil memasang ekspresi pucat, dan tanpa sadar menamparkan dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya untuk pikiran seperti binatang itu. Dia perlahan mengendurkan mulutnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan nada meminta maaf, terima kasih banyak. Yao Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Mata cantiknya melihat ke belakang saat dia mengatupkan kedua alisnya dan berkata, orang itu menjadi lebih cepat. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa suara angin deras jauh di belakang menjadi semakin dalam. Jelas, Hunsa mulai merasa tidak sabar dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Pegang erat-erat, tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Kami akan aman begitu kami tiba. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi kaku. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi petir yang dengan cepat menuju ke cakrawala. Anak nakal, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berlindung di klan Gu. Petik 2. Wajah Hunsa tampak sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Dia tidak menyangka kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat setelah melambat sejenak. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Black Donkey meletus dengan cara yang mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam yang berukuran ribuan kaki. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Ini melekat pada kelelawar. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Orang bisa mendengar suara swoosh saat itu benar-benar menghilang. Ini buruk. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat sosok Hunsa menghilang. Dia meraih Yao Ling di pelukannya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Tubuh Xiaoyan baru saja turun saat darah bersinar keluar dari ruang di atas kepalanya. Itu melewati kepalanya saat terbang. Xiaoyan, kemana kamu akan lari? Ruang itu berfluktuasi dan Hunsa yang tampak padat keluar darinya. Matanya ganas saat dia menatap Xiaoyan. Bilah darah di tangannya terayun dan cahaya darah besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, menembus udara. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas duo Xiaoyan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Wajahnya sangat suram, bahunya bergetar dan Little Yi muncul dalam sekejap. Naga petir emas dengan cepat menggoyangkan lengan Yi kecil. Namun, Xiaoyan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai pembalasan terakhir ketika sosok tua tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Teriakan terdengar dari sosok itu. Mencoba membunuh di wilayah klan Guku. Hunsa, kamu sedikit terlalu sombong. Bab 1582, dorong kembali. Sosok yang muncul di depan Xiaoyan mengenakan jubah panjang berwarna hijau, rambutnya benar-benar putih. Senyuman tergantung di wajahnya yang tampak adil, memberinya perasaan seperti yang abadi.
Hunsa, kamu harus menahan diri sekarang karena kamu telah mencapai wilayah klan Gu setelah pengejaran yang begitu lama. Pria tua berjubah hijau itu tersenyum menatap Hunsa, yang aura pembunuh memenuhi udara, dan tertawa. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia sudah merasakan Xiao Yan dikejar oleh Hunsa sejak lama. Gu Dao, 3 abadi dari klan Gu. Ekspresi Hunsa suram saat dia melihat pria tua berjubah hijau itu. Ekspresi serius melonjak ke wajahnya. Tidak disangka dia akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan begitu dia tiba. Targetku adalah dia. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Petik 2. Orang tua berjubah hijau, yang dipanggil Gu Dao, tersenyum menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berkata, haha, ini tidak akan berhasil. Xiao Yan dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Hunsa, kamu harus cepat pergi. Bertarung di tempat ini tidak menguntungkan bagimu. Petik 2. Xiao Yan terkejut setelah melihat Gu Dao mengenalinya saat melihatnya. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, kamu telah mengambil kesempatan untuk mengambil kembali keperawanan Sun Er di alam api iblis. Jangan bilang kalau kamu berniat menyangkalnya. Gu Dao menoleh dan berbicara dengan lemah, tampak seolah-olah dia menyadari keraguan Xiao Yan. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Wajahnya menunjukkan rasa malu yang langka. Namun, dia dengan cepat pulih dan berbicara dengan suara yang dalam, Elder, alasan saya datang ke klan Gu kali ini adalah untuk memberitahu klan Anda bahwa klan Yao telah dihancurkan oleh klan Hun. Pelaku di balik pemusnahan klan Ling dan Si juga mereka. Petik 2. Senyum di wajah Gu Dao perlahan menghilang. Matanya mengarah ke Hunsa dan dia dengan lembut berkata, kamu memang orang di belakangnya. Kabar ini cukup mengejutkannya. Namun, dia tidak merasa tidak percaya. Bagaimanapun, mereka sudah membuat beberapa tebakan setelah insiden itu terjadi. Namun, mereka tidak memiliki bukti dan tidak dapat membuktikan tebakan mereka. Hal yang membuatnya marah adalah orang-orang ini benar-benar menyerang lagi. Kamu benar-benar omong kosong. Tenang, klan Gumu cepat atau lambat akan bernasib sama dengan mereka. Hunsa tertawa dingin tapi tidak menyangkal klaim tersebut. Saya khawatir Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar. Gu Dao sedikit mengernyit, ada hawa dingin melonjak dalam suaranya. Nafsu makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata. Hunsa tertawa keras. Sayap kelelawar di belakangnya mengepak. Ruang berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gu Dao. Bila pedang itu diayunkan dengan suara swoosh swoosh. Cahaya pisau berwarna darah tajam menelan Gu Dao. Hunsa, kami tidak bertukar pukulan selama ratusan tahun, tetapi tampaknya Anda belum membuat banyak perbaikan. Jika bukan karena 4 orang suci iblis dari klan Hun mengandalkan nomor Anda, 3 dewa abadi klan Gu, saya tidak akan takut sama sekali. Gu Dao hanya tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan tajam yang luar biasa dari Hunsa. Dia mengepalkan tangannya dan batang hijau besar setinggi 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat itu menari dan energi dari seluruh tempat ini diaduk. Itu berubah menjadi bayangan batang ganas yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hunsa. Dentang-dentang. Batang dan bilahnya bentrok. Badai tajam yang sangat mengejutkan menyapu dari bentrokan yang tampaknya biasa ini. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki telah diguncang hingga bergetar hebat. Angin kencang menyapu dataran. Pasir beterbangan dan batu bergerak. Xiao Yan memegangi Yao Ling dan dengan cepat mundur. Dia mendarat di gunung sebelum dengan cepat duduk. Energi dari pil obat tingkat 9 sudah memenuhi tubuhnya sampai penuh. Jika dia tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, tubuhnya cepat atau lambat akan meledak. Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan secara acak. Xiao Yan tertawa getir. Ini adalah pertama kalinya dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pil obat. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia mengalami sakit kepala karena memiliki terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat dia duduk. Little Yi segera keluar dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi kuali api dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. The Purifying Demonic Lotus Flame akhirnya benar-benar dilepaskan. Itu melonjak ke tubuh Xiao Yan dari segala arah dan dengan cepat memperbaiki energi yang tampak nyata di dalam tubuhnya, yang telah berubah menjadi kristal.
Tanpa diserang oleh musuh, Xiaoyan akhirnya bisa sepenuhnya memfokuskan pikirannya untuk menggunakan semua kekuatannya untuk memperbaiki kristal energi di dalam tubuhnya. Efek dari kekuatan habis-habisan ini jelas membawa efek yang cukup besar. Kekuatan menakutkan dari Purifying Demonic Lotus Flame sekali lagi dilepaskan. Kristal, yang memenuhi nadinya, dengan cepat berubah menjadi gelombang semburan seperti energi murni di bawah pemurnian berkelanjutan ini. Itu bersiul dan berlari kencang di dalam tubuh Xiaoyan. Meridiannya, yang telah diblokir sepenuhnya, sekali lagi menjadi longgar. Desir-desir. Energi besar dan kuat yang tak berujung perlahan beredar di dalam meridian Xiaoyan. Akhirnya, itu berubah menjadi doqi yang kuat, yang bergabung menjadi anggota tubuh Xiaoyan. Segera, perasaan terisi sekali lagi muncul di dalam hatinya. Selain itu, doqi di dalam tubuhnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak perlahan. Efek dari pil misterius tingkat 9 perlahan-lahan dilepaskan pada saat ini. Sementara Xiaoyan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki energi pil obat yang mengejutkan di dalam tubuhnya, pertempuran di langit juga menjadi semakin intens. Gu Dao dan Hun Sa adalah ahli top dari klan masing-masing. Selain itu, mereka berada di kelas Do Seng bintang 7. Kekuatan destruktif ketika mereka bertarung secara alami mengguncang bumi. Namun, sangat sulit bagi pemenang untuk ditentukan. Sial, kenapa aku akhirnya bertemu hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Setiap pertempuran skala besar pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu, jika dua dewa klan Gu lainnya datang, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan bahkan mundur dalam keadaan utuh. Cahaya darah yang berukuran puluhan ribu kaki naik dari bilah hantu besar. Namun, itu runtuh setelah disentuh dengan lembut oleh tongkat hijau Gu King. Alis Hun Sa terjalin erat. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Cahaya yang kuat melintas di mata Hun Sa. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bilah darah di tangannya lolos dan cahaya darah meletus. Dengan segera, bilahnya membengkak hingga 10.000 kaki. Bilah darah besar itu tertahan di langit dengan aura jahat yang tampaknya memiliki bentuk berkumpul di sekitarnya. Cahaya darah melonjak di atas bilahnya dan jiwanya berkibar di bawah bilah ini. Langit yang merobek dewa darah. Aura jahat menggumpal di atas bilah darah. Mata Hun Sa menjadi dingin. Bilah darah mengalir ke bawah dan ledakan sonik yang memekakkan telinga bergemuruh di langit. Ruang dalam jarak 100.000 kaki runtuh saat bilah darah lewat. Selokan sedalam 100.000 kaki juga muncul di dataran puluhan ribu kilometer di bawahnya. Selokan itu tidak lebar tapi sangat dalam sampai tampak tak berdasar. Ekspresi Gu Dao menjadi serius saat darah mengalir ke bawah. Batang hijau di tangannya membengkak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan pedang darah. Bang! Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit. Dataran, yang luasnya puluhan ribu kilometer telah tenggelam hingga puluhan kaki. Sebagian besar gunung telah runtuh dan berubah menjadi debu. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara bintang 7 Do Seng sebenarnya ini menakutkan. Swoosh! Petik 2. Bilah darah terbang keluar dan ukurannya dengan cepat menyusut. Akhirnya, ia dengan cepat menembak ke arah di mana tubuh Hun Sa berada. Namun, bilah darah hendak menyentuh sosok itu ketika yang terakhir tiba-tiba menghilang. Bayangan. Mata Gu Dao tiba-tiba menyusut. Dia memutar pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Hun Sa telah muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan di mana Xiaoyan berada. Serangan yang mengguncang dari sebelumnya hanyalah gangguan yang digunakan Hun Sa. Tujuannya masih untuk menangkap Xiaoyan? Bocah, saya telah mengatakan bahwa Anda tidak bisa melarikan diri. Tubuh Hun Sa muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan kuali api itu runtuh. Namun, mata tertutup rapat Xiaoyan tiba-tiba terbuka tepat saat tangan yang pertama hendak mendarat di atas kepalanya. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke langit. Awan gelap segera bergejolak dan ada guntur samar bergema di langit. Bintang 6 Do Seng, Anda benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Petik 2. Ekspresi Hun Sa tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura Xiaoyan yang lebih kuat. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak hanya tidak memperlambat tetapi menjadi lebih cepat. Coba ini. Xiaoyan tidak mengungkapkan ketakutan sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal oleh Hun Sa ini. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba, simbol naga emas muncul di lengannya.
Petir yang berkedip di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Ada yang salah? Hunsa melirik simbol naga emas di lengan Xiaoyan. Tanpa mengetahui alasannya, Hunsa merasakan sedikit kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun, itu belum waktunya untuk menghentikan serangannya saat ini. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat dia dengan kejam menabrak dengan keras dari kepala Xiaoyan. Pergilah. Dewa kematian seperti telapak tangan dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Detik berikutnya, lengannya tiba-tiba bergetar dan simbol naga emas tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi petir emas yang keluar dari jarinya dengan kecepatan tinggi, yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Ci! Petir emas bertabrakan dengan telapak tangan Hunsa dalam sekejap. Segera, angin kencang di telapak tangan yang terakhir runtuh. Petir dengan mudah menembus telapak tangannya. Bang! Sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dilawan datang menyerang Hunsa saat petir menyambar telapak tangannya. Tubuhnya terbang mundur, aliran darah terus-menerus keluar darinya. Ini. Gudao, yang dengan cepat bergegas, terkejut saat melihat adegan ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian saat dia melihat petir keemasan yang melintas dari jari Xiaoyan dan mengenai sasarannya. Dia bisa merasakan energi yang bahkan menyebabkan jantungnya berdebar-debar darinya. Brengsek, benda apa itu? Tubuh Hunsa distabilkan di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Dia melihat lubang darah hitam hangus di tangannya. Pembelaannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu diarahkan langsung ke kepalanya, kemungkinan besar bahkan dia akan terluka parah. Swoosh! Suara kuat dari angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat tepat saat ekspresi Hunsa telah berubah. Jelas, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas. Xiaoyan, ingat ini. Aku pasti akan membuatmu membayar untuk ini 10 kali lipat. Petik 2. Hunsa mengatupkan giginya dengan sangat enggan. Dia juga mengerti bahwa dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Segera, dia mengeluarkan raungan ganas ke arah Xiaoyan sebelum tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meluncur ke kejauhan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap Hunsa, yang telah menghilang di kejauhan. Baru saat itulah dia perlahan mengangkat lengannya. Pada saat ini, lengannya tidak lagi memiliki perasaan kekuatan 9 petir emas misterius. Bahkan dirinya saat ini hanya mampu mengendalikannya. Bab 1583. Ekspresi terkejut bangkit dalam mata Yaoling yang cantik saat dia berdiri tak jauh dari Xiaoyan dan menyaksikan Hunsa berbalik dan melarikan diri. Jelas, dia tidak berharap bahwa itu Xiaoyan benar-benar mampu menakut-nakuti ahli seperti itu. Tuan Xiaoyan, apakah kamu telah memperbaiki pil misterius tingkat 9? Yaoling tidak bisa menahan membuka mulutnya dan bertanya. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkan pil misterius tingkat 9 itu. Oleh karena itu, sedikit sulit baginya untuk membayangkan bahwa itu Xiaoyan benar-benar mampu memurnikannya dalam waktu 10 menit. Bagaimana itu bisa begitu mudah? Aku hanya menyempurnakan sebagian darinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kegembiraan liar muncul di matanya. Itu tidak terduga bahwa itu pil misterius tingkat 9 benar-benar menakutkan. Dia baru saja menyempurnakan sebagian darinya tapi itu sudah memungkinkannya untuk maju dari kelas bintang 5 tingkat atas doseng ke kelas bintang 6 sengseng. Tidak heran bahkan Hunsa sangat menyukai pil ajaib semacam itu. Jika aku benar-benar menyaring pil misterius tingkat 9, aku mungkin bisa terus mencapai tingkat menengah 6 bintang doseng. Xiaoyan membuat perkiraan singkat. Sukacita dalam matanya tanpa sadar menjadi lebih padat. Dia harus benar-benar menyempurnakan kekuatan obat dalam tubuhnya setelah masalah ini berakhir. Haha, sepertinya aku telah campur tangan tanpa alasan kali ini. Petik 1. Gudao perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di samping Xiaoyan. Matanya dengan cepat menyapu naga emas, yang dengan cepat berserakan dari tangannya. Dia tersenyum tanpa perubahan dalam ekspresinya. Elder Gudao benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Jika bukan karena intervensi cepat kamu, tubuh aku mungkin sudah meledak karena memiliki terlalu banyak kekuatan obat. Xiaoyan buru-buru berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa.
Oh, apa jenis pil obat itu? Bahkan kamu tidak bisa menahannya? Ekspresi Gu Dao sedikit berubah setelah mendengar ini. Tingkat 9 tarik misterius. Untuk melarikan diri dari Hunsa, aku tidak punya pilihan selain menelannya. Xiao Yan tertawa. Tier 9 misterius. Petik 1. Bibir Gu Dao sedikit bergetar. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa itu Xiao Yan benar-benar diberkati sampai pada titik di mana dia bahkan merasa iri. Bahkan Gu Dao tidak pernah menikmati pil obat dari tingkat ini. Elder Gu Dao. Petik 1. Suara angin deras yang jauh telah dengan cepat mendekati saat Xiao Yan dan Gu Dao mengobrol. Puluhan tokoh dengan cepat bergegas. Mata mereka sangat terkejut ketika mereka menyapu dataran yang hancur berantakan di bawah ini. Akhirnya, mereka bergegas menuju gunung di mana Xiao Yan trio berada. Mereka mendarat satu demi satu dan dengan hormat berbicara kepada Gu Dao. Mata Xiao Yan secara acak menyapu sekelompok orang itu. Dia tertegun untuk menemukan bahwa itu pemimpin itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Ling Quan, yang dendamnya pada waktu itu. Sementara Xiao Yan telah menemukan Ling Quan, mata yang terakhir itu juga meliriknya. Segera, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia berada di Gu Realm, dia telah mendengar banyak tentang berbagai insiden yang berkaitan dengan Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Setiap orang dari mereka bisa membiarkan dia melihat ke Xiao Yan. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, raksasa saat ini seperti keberadaan di benua Douqi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dunia memang berubah terlalu cepat. Elder Gu Dao, kami telah bergegas secepat yang kami bisa setelah mendeteksi aktivitas di sini. Boleh aku tahu, Ling Quan sepertinya adalah pemimpin kelompok. Dia menatap Gu Dao dengan hormat dan bertanya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Orang yang datang kali ini adalah salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun. Hunsa. Gu Dao melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Ling Quan dan yang lainnya berubah secara drastis setelah mendengar ini. Wajahnya penuh kejutan. Keempat orang Holy Setan dari klan Hun adalah ahli top dari klan Hun. Status mereka mirip dengan 3 klan Guot dalam klan Gu. Selain kepala klan dan beberapa individu lainnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Lihat dirimu sendiri. Xiao Yan cukup jauh lebih muda dari kalian semua. Namun, ia dapat dengan mudah bertahan hidup ketika dikejar oleh Hunsa. Sebelumnya, ia bahkan hampir berhasil mematahkan lengan Hunsa. Jika generasi muda dari klan Gu dapat menghasilkan orang seperti itu, klan Gu kami pasti akan berkembang di masa depan. Bagaimana klan Hun berani menindas kami? Gu Dao mengerutkan kening ditegur dengan suara yang dalam setelah melihat perubahan dalam ekspresi mereka. Mengerti, Elder benar. Petik 1. Bahkan Ling Quan tidak berani berdebat setelah ditegur oleh Gu Dao. Dia buru-buru mengangguk setuju. Sudut matanya diam-diam melirik Xiao Yan. Namun, dia hanya bisa tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Seseorang seperti Hunsa pada dasarnya seperti legenda di hati mereka. Namun, Xiao Yan tidak hanya berhasil melarikan diri dari tangannya tetapi bahkan mampu melukai dan memaksanya kembali. Terlepas dari seberapa bangganya dia di hatinya, Ling Quan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan Xiao Yan ini. Elder Gu Dao seharusnya tidak terlalu memuji aku. Jika bukan karena intervensi kamu, Xiao Yan mungkin tidak bisa berdiri di sini dengan utuh. Xiao Yan merasa tak berdaya melihat Gu Dao menggunakan dia sebagai contoh. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Elder Gu Dao, aku ingin tahu apakah kamu dapat mengizinkan aku untuk bertemu kepala klan Guyuan. Masalah klan Yao yang dimusnahkan bukanlah yang kecil. Klan Hun pasti sedang merencanakan sesuatu. Petik 1. Apa? Ling Quan dan yang lain di samping, yang baru saja berdiri, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Kedua mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan. Klan Yao sebenarnya juga dihilangkan? Petik 1. Masalah ini memang sangat penting. Jika kamu belum datang dan memberitahu kami mungkin tidak akan tahu apa yang telah terjadi pada klan Yao bahkan sampai sekarang. Tampaknya bahkan ketua klan tidak dapat merasakan beberapa trik dari klan Yao. Wajah Gu Dao sangat serius ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia melirik tatapan putus asa di wajah cantik Yao Ling.
Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita harus mengundang klan-klan Yan dan Lei. Tindakan klan Hun kali ini jelas menargetkan semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, sepertinya mereka semua akan jatuh ke tangan iblis dari klan Hun. Petik 1. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tindakan klan Hun ini dengan jelas menempatkan mereka di sisi berlawanan dari semua klan kuno. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan memiliki kehidupan terakhir. Gu Dao tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menyadari keseriusan masalah ini. Setelah mengirim Ling Quan dan yang lainnya kembali ke Gu City, dia segera memimpin Xiao Yan dan Yao Ling untuk segera memasuki Gu Realm tanpa henti. Berita itu telah menimbulkan keributan besar setelah menyebar ke Gu Realm. Semua ahli dalam klan Gu diaduk oleh keributan itu. Klan Yao tanpa sadar telah dihancurkan oleh klan Hun. Teknik ini sudah melebihi kemampuan klan Gu. Mungkinkah klan Hun benar-benar merencanakan beberapa skema? Banyak sesepuh dari klan Gu semua telah tiba di aula dengan suasana yang sangat serius. Di kursi pemimpin ada Gu Yuan, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya sangat dalam. Dalam sekejap, dia muncul seperti orang biasa. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia samar-samar dapat merasakan kekuatan mengerikan seperti apa yang tersembunyi di dalam tubuh ini. Orang ini adalah ahli puncak sejati benua Douqi saat ini. Ada 3 pria tua berpakaian putih di sebelah kiri Gu Yuan. Gu Dao ada di antara mereka. Itu mungkin bagi Xiao Yan untuk merasakan aura perkasa yang tidak kalah dengan Gu Dao dari mereka. Kemungkinan bahwa itu mereka adalah 2 klan Gu lainnya, 3 abadi, yang memiliki status sangat tinggi. Xiao Yan melihat beberapa wajah yang familiar dari banyak kursi tetua. Namun, tatapan yang digunakan oleh wajah-wajah familiar ini untuk melihatnya agak rumit. Ketika Xiao Yan tiba di Gu Realm saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Douzun biasa. Meskipun dia cukup kuat, sulit bagi klan Gu untuk memegangnya dengan sangat hormat. Namun, dalam beberapa tahun yang singkat, Douzun dari masa lalu telah melompat menjadi keberadaan Douseng. Selain itu, ia adalah bintang 6 Seng asli. Hanya ada satu celah bintang 1 jika dibandingkan dengan klan Gu 3 abadi. Di sisi kanan Gu Yuan ada beberapa generasi yang lebih muda dari klan Gu. Sosok yang elegan dan indah duduk di depan. Mata cerah itu terfokus pada Xiao Yan saat dia muncul. Matanya berkeliaran dengan lembut, memberinya penampilan yang lembut dan memikat. Keindahan ini secara alami Sun Er. Xiao Yan menyapa kepala klan Gu Yuan. Petik 1. Xiao Yan tidak berani menjadi sedikit tidak sopan terhadap eksistensi puncak ini di dunia. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dengan hormat. Yao Ling di sampingnya juga membungkuk dengan hormat. Haha, dalam waktu kurang dari 1 dekade, kamu benar-benar telah mencapai level seperti itu. Ada harapan untuk revival klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika dia tahu ini. Gu Yuan melihat sosok muda di dalam aula. Senyum melonjak di wajahnya saat dia mengangguk. Suaranya penuh pujian. Ini telah menyebabkan banyak sesepuh tertawa dengan tenang. Tidak ada satu orang pun di klan Gu yang telah menerima evaluasi semacam itu oleh kepala klan selama bertahun-tahun ini. Selain itu, kamu harus dapat aku paman. Meskipun senioritas aku jauh melampaui kamu berkali-kali, ia akhirnya putri aku. Petik 1. Sebuah siram cepat melintas di wajah cantik Sun Er setelah dia mendengar kata-kata Gu Yuan. Banyak generasi muda dari klan Gu di bawah ini sangat terkejut. Dengan berbicara seperti ini, Gu Yuan sepertinya menerima hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Terima kasih, Paman Gu Yuan. Petik 1. Xiao Yan juga mengerti arti dalam kata-kata Gu Yuan. Tampaknya masalah dia telah mengambil keperawanan Sun Er tidak lepas dari mata tajam dari rubah licik tua ini. Segera, dia bersukacita sedikit di dalam hatinya. Untungnya, kekuatannya saat ini dapat dianggap di antara puncak bahkan dalam klan Gu ini. Kalau tidak, sepertinya masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan kesederhanaan seperti itu. Akankah klan Gu Sun Er, yang mereka anggap sebagai harta terhebat di klan, kepada orang biasa-biasa saja? Beritahu kami tentang masalah klan Yao. Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiao Yan, menemukan dia semakin menyenangkan untuk dilihat. Hanya pemuda yang luar biasa seperti itu yang layak untuk putrinya. Wajah Xiao Yan menjadi serius karena hal yang penting dibicarakan. Dia bertukar pandang dengan Yao Ling di sampingnya.
Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Bolehkah aku tahu jika paman telah mendengar tentang klan Tunling yang disebut?" Petik 2. Retak. Suara cangkir pecah terdengar terus-menerus di aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Banyak sesepuh mengangkat kepala mereka tiba-tiba. Mata mereka menatap tajam pada Xiao Yan. Mata itu benar-benar memiliki ketakutan di dalamnya. Hati Xiao Yan tenggelam setelah melihat reaksi dari sesepuh ini. Apa asal mula klan Tunling ini? Bahkan klan sekuat klan Gu sangat takut pada mereka.